Tingkat keanekaragaman hayati. Pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi dilansir Ensiklopedia Britannica. Keanekaragaman hayati adalah variasi kehidupan yang ditemukan di suatu tempat di bumi. Keanekaragaman hayati ini menggambarkan bermacam-macam makhluk hidup. Pengertian taksonomi. Taksonomi merupakan cabang ilmu biologi yang menelaah penamaan, perincian, serta juga pengelompokan makhluk hidup dengan berdasarkan persamaan serta juga perbedaan sifatnya. Namun, kelompok klasifikasi itu disebut takson atau jamak taksa. Ilmu yang mempelajari mengenai tata cara pengelompokan disebut dengan taksonomi. Pengertian biodiversitas. Biodiversitas adalah semua kehidupan di atas bumi ini, baik tumbuhan, hewan, jamur, dan mikroorganisme, serta berbagai macam genetik yang dikandungnya, dan keanekaragaman sistem ekologi di mana mereka hidup, termasuk di dalamnya kelimpahan dan keanekaragaman genetik relatif dari organisme-organisme yang berasal dari semua habitat, baik yang ada di darat maupun sistem-sistem perairan lainnya. Tingkat keanekaragaman hayati. Yang pertama, genetika. Tingkat keanekaragaman hayati yang pertama adalah tingkat gen atau genetik. Keanekaragaman genetik merupakan jenis keanekaragaman yang paling mutlak dan dapat terjadi karena adanya keanekaragaman susunan gen pada suatu organisme. Yang kedua yaitu spesies. Tingkat keanekaragaman hayati berikut adalah tingkat spesies atau jenis. Keanekaragaman spesies merupakan keanekaragaman yang meliputi flora dan fauna. Yang ketiga, ekosistem. Keanekaragaman hayati yang terakhir adalah keanekaragaman ekosistem. Dengan demikian, tiap ekosistem memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing. Bisa dibilang tingkat keanekaragaman ekosistem adalah yang paling kompleks karena juga mencakup keanekaragaman genetik dan spesies. Tujuan dan manfaat klasifikasi makhluk hidup. Tujuannya yaitu yang pertama mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenal. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang keempat, mengetahui evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Manfaatnya yaitu pengelompokan memudahkan kita mempelajari organisme yang beraneka ragam. Yang kedua, klasifikasi dapat digunakan untuk melihat hubungan kekerabatan antar makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Sistem tata nama klasifikasi makhluk hidup. Sistem tata nama makhluk hidup yang digunakan dalam bahasa Latin yang merupakan bahasa ilmiah universal. Sistem ini terdiri atas dua bagian sehingga disebut tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Sistem ini dikenalkan oleh Carolus Linnaeus pada abad ke-18. Prinsip klasifikasi yang digunakan oleh Carolus Linnaeus adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri dan pemberian nama dengan sistem binomial nomenklatur. Ada 3 cara yang ditempuh Linnaeus dalam mengelompokkan makhluk hidup, yaitu 1. Meneliti dan mengenali persamaan struktur tubuh luar maupun ciri struktur tubuh dalam dari berbagai jenis makhluk hidup yang akan dikelompokkan. B. Makhluk hidup yang mempunyai ciri struktur tubuh sama atau mirip dijadikan satu kelompok, sedangkan makhluk hidup yang memiliki ciri berlainan akan dikelompokkan tersendiri. Yang terakhir, memberikan istilah tertentu untuk setiap tingkatan klasifikasi yang ditentukan berdasarkan banyak atau sedikitnya persamaan ciri pada setiap jenis makhluk hidup yang dikelompokkan. Dalam melakukan klasifikasi, Linnaeus mengelompokkan makhluk hidup menjadi kelompok besar hingga kelompok kecil. Dari kelompok besar hingga kecil, masing-masing diberikan istilah khusus untuk membedakan satu tingkat lainnya. Tingkatan atau takson yang digunakan Linnaeus adalah sebagai berikut. A. Kingdom adalah kerajaan atau dunia, kelompok besar dunia tumbuhan atau hewan. B. Phylum atau divisio. Phylum atau divisio himpunan berapa kelas yang punya ciri sama.
C. Kelas himpunan beberapa ordo yang memiliki persamaan ciri. D. Ordo, yaitu bangsa, tingkatan takson yang menghimpun beberapa famili. Keanekaragaman hayati dalam kajian Islam.